selamat siang rekan-rekan mahasiswa dan ini adalah video kedua dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kali ini kita bicara tentang hitung gaji karyawan. Program yang ini pernah saya buat di tugas 2. Di tugas 3 ini kami diperintah atau disuruh membuat atau memasukkan gaji dan prosentasenya di dalam suatu array. Itulah yang membedakan dengan pertama. Tugas pertama itu adalah memasukkan tidak ada array yang dimasukkan. Nah, sekarang itu ada gaji dan persentase itu dimasukkan di dalam suatu array. Nah, baiklah kita akan mulai memasukkan pertama kita awali dengan masukkan array-nya terlebih dahulu. Nah, ini adalah array-nya, kita masukkan. Ini notifikasi error kita biarkan terlebih dahulu. Karena itu lebih itu banyak yang belum dimasukkan, jadi nah, ini adalah perbedaan antara tugas 2 dan tugas 3. Karena tugas 3 itu wajib dimasukkan ke dalam satu array. Array-nya adalah yang dinamakan gaji, ini integer dan ini simbol satu array satu dimensi. Nah, ini array satu dimensi hanya ada pecahan di sebelahnya ada karena ini adalah pasal, maka ini jenisnya adalah double. Kalau yang ini bilangan bulat integer. Nah, ini adalah gaji yang akan dihitung, gaji pokok disediakan 3, yaitu 5 juta, 6,5 juta, dan 9,5 juta. Untuk lembur di sini ada 3%, 32%, 34%, 36%, 38%. Atau kalau di sini 3/10, 32%, 31%, 100%. Nah, yang kita akan masukkan garis-garis berikutnya sambil kemudian saya terangkan pembahasannya. Nah, ini sudah kasih komentar. Ini adalah input golongan gaji dan jam lembur. Nah, kalau dilihat di sini baris 7, scanner new dibuat satu itu berarti dibuat satu variabel yang baru, dan ini adalah hasil dari import suatu metode atau suatu metode yang juga ada di dalam IDE Java Netbeans sendiri. Jadi sudah ada scanner, kita tinggal panggil scanner. Kemudian di baris ke-9, user diminta untuk menginputkan suatu karakter yang disediakan hanya 3, A, B, C, karena gajinya adalah A, B, dan C. A adalah 5 juta, B 16,5, C 9,5. Di luar dari itu, nanti program akan menampilkan pesan bahwa inputan golongan tipe gaji karyawan tidak valid. Nah, di sini di baris ke-10 ada satu tentang yang dituliskan to uppercase. Artinya di sini adalah apapun yang user inputkan
itu akan dirubah menjadi huruf kapital. Jadi seringkali user itu tidak sadar bahwa caps lock-nya mati atau hidup. Baik dalam kondisi caps lock mati atau hidup, ini akan diubah ke dalam huruf besar atau huruf kapital. Karena Java kita tahu adalah bahasa. Java adalah suatu bahasa pertama yang sintaksnya itu case sensitif atau membedakan huruf kapital dan huruf kecil. Kemudian kita masukkan lagi berikutnya adalah untuk menghitung gaji pokoknya. Kita akan membuat satu metode. Ini adalah satu metode hitung gaji pokok. Nah, di sini seperti diberitakan di dalam soal, menggunakan if. Sebenarnya bisa dengan alternatif lain, yaitu menggunakan switch ya, tuliskan di sini switch. Tapi karena soalnya memerintahkan atau meminta kita untuk menggunakan if, maka di sini kita gunakan if untuk pengondisian percabangnya, yaitu jika golongan itu oleh user diketikkan A, maka gaji pokok adalah gaji array gaji di sini indeks ke 0, artinya indeks ke 0 adalah 5 juta. Apabila bukan A, apakah ditanya lagi apakah B? Jika B, maka gaji pokoknya array gaji dengan indeks yang ke 1 dalam 5 juta. Nah, jika tidak, else if, jika tidak A, jika tidak B, maka apakah C? Kalau C, maka gaji pokok adalah gaji, array gaji diambil dari indeks kedua. Seperti biasa, indeks dimulai dari 0, 0, 1, 2. Maka gajinya di sini akan dimasukkan, gaji pokok ini akan menerima masukan atau inputan berupa integer bila kita juga gaji pokok ini akan menerima inputan integer bernilai 6 juta setengah, dan yang di sini gaji pokok menerima inputan integer bernilai 5 juta. Nah, apabila tidak A, tidak B, tidak C, maka di sini disediakan pilihan yang lain, yaitu else. Di luar A, B, dan C, maka dianggap itu tidak valid. Nah, sistem akan keluar dari program atau perintah sarang di sini akan keluar dan tidak akan dilakukan perhitungan apapun. Artinya semua nilai akan dikembalikan sebagai 0. Kita akan masukkan baris berikutnya. Ya, semuanya. Nah, di baris ke-26 hitung gaji lembur. Nah, kita dilakukan hitung-hitungan secara matematis. Jadi di sini disiapkan gaji lembur untuk jenis datanya adalah double, yang berarti dia menerima bilangan pecahan. Di sini bisa disiapkan pertama diisi atau di depan integer 0
nol. Kemudian di baris ke 9, jika jam lembur itu lebih besar dari satu, atau apa namanya, dan ini adalah dua operator yang harus dipenuhi supaya dia masuk ke baris ke 30. Artinya jika gaji atau jam lembur itu di antara 1 sampai 4, tidak ikut, ya, berarti dia akan masuk ke baris ke 30. Gaji lembur adalah lembur itu diambil dari jam lembur. Jam lembur itu diinputkan dari user. Jam lemburnya adalah berapa. User misalkan memasukkan nilai 4, maka akan dikurangkan karena array ini diawali dengan 0, ya. Misalkan 4, maka diambil indeks yang ketiga. Jadi lembur diambil indeks yang ketiga. Berarti 0, 1, 2, 3, maka diambil yang 0, 1, 2, 3, maka diambil yang 0,36 atau 36%. Nah, jika tidak atau sama dengan 5 atau lebih, apabila bukan di antara 1 sampai 4, masuk ke baris 30, tetapi jika 5 ke atas, maka masuk ke baris 32, yaitu jam lemburnya adalah masuk ke lembur indeks keempat. Berarti di sini lembur array yang beranggotakan integer atau double ini adalah diawali dengan 0,3, 0,2, 0,4, 0,36, 0,38, indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3, indeks ke 4 berada di sini, hasilnya 38%. Jadi jika user menginputkan angka 5 atau lebih atau berapapun, 10 atau 12, akan masuk ke dalam baris ke 32, lemburnya adalah 38 dikalikan dengan gaji lembur. Itu juga yang di sini. Lemburnya adalah 38% dikali dengan gaji pokok, menghasilkan gaji lembur. Nah, yang di sini itu akan dimasukkan sesuai dengan persentasenya, entah itu 0,3, 0,2, 0,4, 0,36, dikalikan dengan gaji pokok, menghasilkan gaji lembur. Maka kita sudah mendapatkan gaji lembur. Tinggal nanti di sini akan dijumlahkan total gaji sama dengan gaji pokok. Gaji pokok itu sudah ditentukan di sebelumnya. Gaji pokok ditentukan di baris ke 16 sampai 20. Kemudian ditambah dengan gaji lembur hasil perhitungan tadi baris 30 sampai 32. Nah, kemudian baris 39 sampai 41 di sini hanya untuk mencetak hasil dari perhitungan tadi gaji pokok. Di sini ada hanya dicetak gaji pokok saja. Kemudian ini adalah format di dalam Java agar angka ditampilkan itu lebih user friendly, begitu ya, akan supaya tidak ada pangkat-pangkat berapa begitu. Jadi akan lebih ditampilkan lebih nyaman dilihat begitu. Kita akan coba lebih dahulu. Nah, di sini user akan diminta untuk menginputkan satu nilai A, B, C. Kita akan coba C atau kita coba huruf kecil dulu. Huruf kecil C, kemudian kita ambil katakanlah 7, dia akan ditampilkan. Nah, sudah kita lihat hasilnya. Walaupun di sini dimasukkan C huruf kecil, tetap akan ditampilkan gaji pokoknya 9,5. Kemudian gaji lemburnya ini adalah hasil perhitungan 0,38 atau 35% dikalikan gaji pokoknya ini 5,5 juta, maka akan menghasilkan
total gajinya adalah 13.110.000. Nah, kita akan coba jika user menyebutkan yang misalkan yang tidak ada di situ, misalkan F, jamburnya 1 misalkan, nah ini akan ditampilkan golongan tidak valid. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Semoga apresiasi yang kita butuhkan dari dosen, dan dipersilakan untuk berikan komentar ataupun koreksi jika ada yang perlu dikoreksi atau perlu ditambahkan dari program yang saya buat. Selanjutnya video saya akhiri, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.